Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji hukum-hukum tajwid yang mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal kita semuanya dalam membaca Al-Quran, baik secara sendiri-sendiri, pribadi, maupun untuk kita ajarkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini kita fokus kepada hukum nun sukun dan tanwin terlebih dahulu. Sehingga kalau kita membuka kitab Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-6 di awal-awal syair, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan bahwa linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fahut tabyini atau tibyani. Maka pada kalimat ini kita sebagai orang yang mengajarkan tajwid atau mempelajari ilmu tajwid harus paham bahwasanya hukum nun sukun yang pertama yaitu ada idhar, fal awal al idhar. Jadi ada 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Fal awwalul idharu qabla ahruf. Yang pertama kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yaitu al-idhar. Apakah yang dimaksud al-idhar? Itu dari bahasa Arab, adhara yudhiru, yaitu membaca dengan jelas. Sehingga melalui kaidah ini, kaidah idhar artinya yaitu kita membacanya dengan jelas. Apa saja huruf-hurufnya? Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Jadi ada 6 huruf. Lihat di halaman 12 makalah. Lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi. Ada 6 huruf yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yaitu disebut dengan huruf halqi. Apa saja itu? Hamzun, fahaun, summa ainun, haun, muhmalatani, summa ghain, kha. Jadi huruf idhar yang kita pahami adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja huruf yang keluar dari tenggorokan itu? Tentu yang pertama adalah hamzah. Ya, baik itu yang sifatnya hamzah al-wasal, hamzah atau alif yang berada pada awal kalimat ataupun di pertengahan kalimat ketika bertemu dengan tanwin ataupun nun sukun, maka harus kita baca jelas. Yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, kemudian ha kecil, ghain dan kha. Maka ini rumusnya, kalau kita ingin membacanya maka harus dipraktekkan. Baik, kita praktekkan. Pada surah Al-Fatihah, nun sukun bertemu ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama dengarkan, saya ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, maka kita pahami bahwa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kita melalui kitabnya Tuhfatul Atfal yaitu bahwa kalau ada nun sukun bertemu ain
pada contoh surat Al-Fatihah ayat 7 ini, maka kita membaca jelas. Tidak boleh kita dengungkan, misalkan an'amta, tidak boleh. Tapi harus kita baca an'amta, nunnya itu jelas. Jadi yang dimaksud idhar di situ adalah jelasnya nun sukun atau tanwin yang berada sebelum huruf ain dan huruf-huruf yang 6 dari huruf-huruf halqi. Disebut halqi sehingga kita mengenalnya dengan idhar halqi. Nanti berbeda dengan idhar syafawi. Ini tentu perbedaan yang harus kita pahami pada pelajaran selanjutnya. Nah, kuasai ini, kita harus paham ini, dan nanti ketika ujian sanad bersama saya, nanti silahkan menjawab pertanyaan dari apa yang saya sampaikan, baik seperti ini maupun melalui WA group yang akan disampaikan insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ahlan wa sahlan yang baru bergabung, kita sudah sampai pada bait yang ke-9. Wasani idghamun bisittatin atats fi yarmaluna, bisa juga kita baca yarmuluna. Yarmaluna indahum qad sabatat. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada alif lam maka itu disebut dengan yang ke, maka wasani yang kedua. Jadi nanti kita ajarkan kepada murid-murid kita. Kalau murid kita umurnya masih 12 tahun ke bawah, tentu tidak perlu mendalami secara mendetail bahasa Arabnya. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas, tentu kita bisa sambil mengajarkan bahasa Arab dan juga sambil mengajarkan hukum-hukum nahwu, sorof, kemudian sambil mempelajari tajwid bisa juga diajarkan bahasa Arab yang kaitannya dengan nazam-nazam pada kitab Tuhfatul Atfal ini. Apalagi kita sebagai pembimbing atau pembina atau guru di sebuah lembaga, maka harus menguasai secara maksimal apa yang kita ajarkan. Baik, kita lanjutkan. Wasani idghamun. Yang kedua, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin mengajarkan kita 1000 tahun yang lalu bahwasanya idgham bisittatin atat. Setelah idhar yaitu idgham. Nah, idgham di sini tentu memasukkan secara mendengung. Idgham, jadi idgham bigunnah. Yang pertama tentu bigunnah. Jadi idgham kalau secara bahasa hanya memasukkan. Ketika nanti kita mengenal bigunnatin, nah nanti baru kita mengenalnya pada halaman bait setelah bait ini. Atats bisittatin atats fi yarmaluna indahum qad sabatat. Jadi ada 6 huruf idgham karena Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menggabung antara idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Kalau idgham bigunnah maka cukup ya, nun, mim, wawu. Nah, dan kalau ada idgham bila gunnah maka ditambah huruf lam dan ro. Kenapa disebut sittah? Jadi sittah ini karena memang 6 huruf yang dimaksudkan yaitu tergabung dalam idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Maka kita semua harus paham kenapa idgham ada 6, karena digabung idgham bi gunnah dan bila gunnah. Baru kemudian kita klasifikasi kepada murid-murid kita atau kepada siapapun yang kita ajarkan bahwa idgham di situ ada 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Karena di awal di halaman yang kedua ini terjemah yang saya tulis di situ ada arba'u ahkamin, 4. Jadi 4 hukum. Tentu kalau kita lihat sekilas kenapa tidak 5? Karena Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menggabungkan antara idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah. Jadi kalau sudah digabung maka menjadi 4. Nah, jadi yang kita ketahui selama ini hukum nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah ada 5, maka jangan sampai kita merasa ada yang baru ini ternyata 4. Tidak, ini hanya pengklasifikasian saja. Kalau klasifikasi penggabungan idgham maka itu menjadi 2 menjadi 1, sehingga idgham itu cukup disebut yang kedua. Kita lihat
syair setelahnya, syair ilmiah bait nazam selanjutnya yang ke-10. Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu qad ulima. Biyanmu ulima. Jadi ketika kita membagi lagi, maka ada dua qismani. Jadi qismun, qismani, aqsamun. Jadi kalau qismani berarti ada dua bagian. Nah, dua bagian itu apa saja? Dua bagian tentu yang disebut dengan bigunnatin, yang didengungkan. Jadi kalau gunnatin berarti didengungkan. Contoh misalkan bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Ketika bertemu dengan huruf ya, maka langsung kita masukkan dengan mendengung. Contoh, wa minan nasi may yaqulu. Ketika ada nun sukun bertemu dengan mim, maka langsung kita tanpa membaca nunnya menjadi mimma razaqnakum. Min waraikum. Nah, itu juga bisa. Nah, ketika kita nanti mengajarkan murid-murid kita, tentu nanti kita siapkan papan tulis sehingga papan tulis itu bisa lebih memperjelas kepada penjelasan kita. Sebagai guru kita harus paham dulu sumbernya dari mana, yaitu sumbernya kitab Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-10 di situ tentang idghamun. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk selanjutnya illa idza kana bikalimatin atau kita baca bikilmatin. Fala tudghim kadunya summa sinwan tala. Nah, untuk idgham bi gunnah ini ada pengecualian. Jadi kita kalau mengenal huruf pengecualian maka disebut illa. Contoh kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau illa itu artinya kecuali. Illa kecuali pada kalimat yang itu ada dua kalimat sinwanun dan dunya. Kalau ada satu kalimat maksudnya nun sukun bertemu ya. Kita lihat itu Al-Baqarah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka kita membaca dunya bukan duya. Nah, ini cara mengajarkannya tentu kita langsung mempraktekkannya di depan murid-murid kita. Jangan sampai kita hanya memberikan teori saja, tapi langsung dipraktekkan membuka surah Al-Baqarah atau surah-surah yang lainnya. Di situ ada kalimat dunya. Famal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Misalkan pada kalimat yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi kalimat dunya di situ tidak kita idghamkan, tapi kita baca idhar wajib. Maka keluar kaidah ini disebut dengan idhar wajib. Selanjutnya wasani idghamun bi ghairi gunnah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengajarkan kepada kita semuanya bahwa yang kedua itu adalah idgham bi ghairi gunnah. Jadi apa saja hurufnya fil lam war ra summa karrirannah. Jadi di sini yang dimaksud idgham bila gunnah ada dua huruf. Jadi huruf lam dan ra. Nah, yang dimaksud dengan karironnah itu ditakrirkan, jadi bergetar. Jadi bergetar, tapi getarannya itu jangan berlebihan. Contoh, mir rabbikum. Man la yasumu, contoh. Man la yadhuku, contoh. Nah, itu harus kita siapkan contoh-contohnya. Maka nanti pada akhir ujian nanti, di akhir pembelajaran ini, setelah 1 minggu kurang lebih nanti kita ada ujiannya, maka yang saya sampaikan ini dicatat, direkam, nanti kita share rekamannya, makalahnya dikuasai, buku panduannya dikuasai sehingga nanti ketika ujian bisa menjawab semuanya dengan mudah agar pemahaman bisa sempurna dan menjadi ilmu yang diamalkan oleh murid-murid kita semuanya insyaallah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasalis. Ini kita belajar berhitung dengan bahasa Arab juga. Wasani, wasalis. Jadi kalau ada alif lam di situ artinya yang ke. Kita tidak mengatakan salasah tapi wasalis. Al-faslus salis, bagian yang ketiga. Tapi kalau ada ta marbutoh, al-madrasatu as-salisatu. Harus kita sesuaikan kalau kita mempelajarinya dari segi bahasa. Baik, wasalisul iqlab indal ba. Jadi kita bisa lihat makalah
Wasalisul iqlab indal ba, berarti itu maksudnya adalah setelah kita mengetahui yang kedua dari idgham, maka kita bisa langsung melihat kepada yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa saja? Yang ketiga itu tentunya al-iqlabu 'indal ba, yaitu huruf iqlab pada huruf ba, miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Jadi yang dimaksud dengan iqlab itu adalah bagaimana bertemunya nun sukun atau tanwin dengan satu huruf saja, al-iqlab, yaitu disamarkan atau didengungkan. Jadi disamarkan dengan didengungkan itu maksudnya adalah ketika kita menemukan kalimat min ba'di, maka kita langsung memasukkan suara kita dan disamarkan ke huruf ba. Mim ba'di, sama-sama dari rumah diikuti. 1, 2, 3. Mim ba'di. Nah, nanti ketika kita mengajarkan murid kita, langsung kita minta murid mencontohkan. Mim ba'di, mim ba'di. Jadi didengungkan sedikit, disamarkan huruf ba sehingga menjadi mim ba'di. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon mujahid, calon pengajar, calon dai di bidang ilmu Al-Qur'an khususnya tajwid ini, maka kita harus menguasai ini. Hukum dasarnya sudah, prakteknya nanti menyusul, dan kita harus tahu dari mana sumbernya, yaitu kitab Tuhfatul Atfal pada bait yang ke-13. Dihafalkan ini sambil pelan-pelan. Alhamdulillah kalau bisa menghafal syairnya, alhamdulillah mudah. Kalau sudah paham, menghafalnya mudah insyaallah. Warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadil minal hurufi wajibun lil fadil. Pada halaman 13 dibuka buku panduannya, di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan yang keempat, di sini adalah ar-rabi'. Ar-rabi' di sini tentu yang terakhir dari nun sukun dan tanwin. Nah, yang kita pahami selama ini, ikhfa itu hanya kepada satu macam. Maka sebagai guru tajwid harus bisa membagi ikhfa itu menjadi 3. Jadi nanti kalau di akhir pembelajaran saya tanyakan kepada antum semuanya, sebutkan macam-macam ikhfa, maka tentu jawabannya adalah ikhfa a'la, ikhfa ausat, dan juga ikhfa adna. Nah, jadi ini harus kita kuasai juga, dan di sini akan saya jelaskan satu persatu. Lihat pada halaman yang ke-7. Ya, halaman yang ke-7, halaman ke-4, di situ ada tentang ikhfa halaman 2. Untuk sebagian yang pas di halaman kedua, bisa dilihat ikhfa a'la. Ikhfa a'la itu artinya yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ta, dal, ta. Nah, jadi 15 huruf yang dimaksudkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang kita baca dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dibagi lagi. Yang paling tinggi a'la. Jadi a'la itu maksudnya yang paling tinggi atau yang paling dekat. Contoh ketika ada nun sukun bertemu ta, maka kita baca hampir mendekati idhar. Contoh anta fa anta lahu tasadda. Baik, ikuti saya. Digabungkan dua huruf tersebut, nun dan ta, sehingga tidak kita baca ng tapi nt, anta. Jadi dibuat sesamar mungkin antara n dan huruf t. Anta, sama-sama. 1, 2, 3. Fa anta lahu tasadda. Ya, fa anta lahu tasadda. Nah, ada ulama yang mengatakan hampir sama dengan idhar. Ya benar, karena memang ini yang paling tinggi, samarnya paling tinggi. Apa saja hurufnya? Huruf ta, huruf po, dan huruf dal. Inda rabbikum. Sama-sama, 1, 2, 3. Inda rabbikum. Ya.
Kemudian kalau huruf ta, tabaqan an tabaq. 1, 2, 3. Tabaqan an tabaq. Ya, baik. Silakan Pak Nur dipraktekkan, Pak Nur Hafiz. Tabaqan an tabaq. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Ibu Reni sudah bergabung. Silakan satu ikhwan satu akhwat. Ibu Reni silakan. Ibu Ismiati boleh. Tabaqan an tabaq. Ya, baik. Intinya paham bahwasanya ikhfa yang pertama itu ikhfa a'la. A'la ini paling tinggi atau bisa disebut juga paling dekat. Akrab. Jadi dari kata qaribun. Kalau qaribun ini ismu tafdilnya akrab. Sama dengan kabirun, ismu tafdilnya akbar. Nah, maka kita memakai yang paling dekat menjadi akrab atau a'la. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ikhfa ausat, yaitu yang pertengahan. Yang pertengahan ini maksudnya kita membacanya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah, baik, kita praktekkan langsung. Itu hurufnya apa saja? Selain huruf ta, dal, kemudian ta, dan juga selain huruf yang jauh. Huruf yang jauh itu apa saja? Qaf dan kaf. Selain yang jauh itu huruf qaf dan kaf. Apa saja ikhfa ausat itu hurufnya? Ikhfa ausat hurufnya yaitu huruf tha, jim, dal, zai, sin, shin, sod, do, dho, fa. Berarti ada 10. Nah, ini tentu kita membacanya. Contohnya watang sauna anfusakum. Di dalam buku panduan lihat halaman 2. Watang sauna anfusakum. Sama-sama. 1, 2, 3. Semua buku panduan halaman 2 dibuka. Watang sauna anfusakum. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus lebih fokus kepada memasukkan dua huruf, yaitu huruf nun dan sin itu digabung, diikhfakan, disamarkan. Watan sauna anfusakum, tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Berbeda dengan ikhfa adna. Ikhfa adna tentu ini yang paling paling jauh atau kita sebut dengan paling bagian bawah. Yaitu kita sebut dengan ab'ad. Jadi dari kata-kata ba'id, ab'ad. Apa saja contohnya? Minkum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada di situ. Coba siapa yang bisa memberikan contoh? Nun sukun bertemu huruf qaf atau kaf. Silahkan dilafazkan. Nun sukun bertemu qaf atau kaf. Ya, min qablikum, benar. Karena ini paling jauh, maka kita membacanya sejauh mungkin, tapi bukan NG. Kesalahan kita, pemahaman kita selama ini NG. Jadi tidak ada NG. Min qablikum, tidak juga. Min qablikum. Meskipun itu memang cenderung NG, tapi bukan ND. Sama-sama, praktekan. 1, 2, 3. Min qablikum. Ya, alhamdulillah. Min qablikum. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk saat ini pembahasan tentang nun sukun insya Allah mudah. Sebelum kita masuk kepada mim sukun, mungkin kalau ada yang bertanya, kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan contoh, silahkan. Jadi untuk nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah sudah kita mulai dari jam 2 tadi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan baru yang bergabung. Nanti ini rekamannya kita kirim di grup. Dan silahkan dibaca pelan-pelan buku panduannya dan dipraktekkan. Dan syukur-syukur bisa diajarkan karena ilmu ini insya Allah bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Ya, in kuntum. Ya, ada yang bertanya, ya. Ketika ada yang bertanya ini in kuntum berarti tentu ada dua hukum di situ. Yang pertama nun sukun bertemu kaf dan yang kedua nun sukun bertemu ta. Nah, tentu kita membacanya yang satu itu adalah jauh, yang satu adalah dekat. Siapa yang ingin mempraktekkan? Coba dibedakan antara nun sukun bertemu kaf dengan nun sukun bertemu ta. Baik, silakan Pak Nur Hafid. Haula'i in kuntum sodikin. In kuntum. Atau pada awal-awal Al-Baqarah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Buka Al-Baqarah, lihat di situ ada kalimat in kuntum. Jadi ada ibu yang bertanya, nggak apa-apa kita bedah sekaligus kita praktekkan langsung. Lihat pada kalimat in kuntum. Di situ ada ikhfa yang jauh dan ikhfa yang dekat. Boleh selain Pak Nur Hafid juga boleh Pak, siapa lagi? Pak Jupriyadi, monggo silahkan. Atau Ibu Reni, Ibu Siti Kamilati, boleh siapapun boleh yang sudah menemukan silahkan. Ya, ini Ibu siapa namanya nih Ibu? Ya, silahkan Ibu. Dipraktekkan. Apakah Ibu pegang Quran sekarang? Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau megang Quran, usahakan dalam bersuci ya. Kalau kita dalam majelis ilmu ini meskipun tidak diharuskan berwudu, tapi kalau kita memegang Quran, imam yang empat itu memerintahkan kita untuk bersuci, berwudu paling tidak. Kecuali kita tidak pegang mushaf, tidak apa-apa. Jadi Imam Maliki, Hambali, Ahmad juga itu semuanya mewajibkan. Baik, silahkan Ibu, dipraktekkan Ibu. In kuntum. Ya, dengarkan saya semuanya dan untuk Ibu. Haulai in kuntum. Kita fokus kepada in kuntum. In, itu jauh. In kuntum. Nun bertemu ta itu dekat. Jadi ini adalah bagaimana kita membedakan mana yang jauh. Sama-sama. Satu, dua, tiga. I, bukan ng tapi n ketemu ke kaf. I, kuntum. Kuntum. Nah, itu harus bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kuntum. Ya, bagus. Kuntum. Kuntum. I-nya harus jelas ya. Itu di bawah jangan kita baca eng. Jadi in kuntum. Ya, kuntum. Ya, alhamdulillah. Nanti ketika ujian di akhir nanti kalau ada perintahkan untuk itu semuanya bisa membedakan ya. Ketika misalkan pertanyaan dari saya, apakah perbedaan pada ikhfa a'la dengan ikhfa adena, itu harus bisa diberikan contoh terkait dengan yang sudah kita dalami ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebagian daerah sudah akan masuk sholat asar ya, tapi tidak apa-apa masih ada waktu yang bisa kita tambah di situ tentang apa huruf-hurufnya jelas ya itu ya bait yang ke-16 sif jasana kam jada syahsyin itu huruf shad 15 huruf yang disebut oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau tidak membaginya, tapi beliau menjelaskan secara umum. Tapi kita sebagai guru Al-Quran juga harus bisa menjawab pertanyaan daripada murid-murid kita di sekolahnya, di tempat lembaga pendidikannya nanti suatu saat ketika menjadi guru, tentu harus bisa menjawab secara mendetail dan bisa mempraktekannya langsung dengan izin Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini saja untuk pertemuan saat ini. Insya Allah ini terekam dan selamat mempraktekannya di rumah masing-masing. Dan kalau ada yang bisa ditanyakan nanti bisa langsung kepada grup WhatsApp karena sudah masuk azan apalagi daerah bagian timur. Ponorogo, Jawa Timur, berbeda dengan di Jawa Barat dan Jakarta memang masih lama, tapi tidak masalah, itu hanya tentang tempat. Insya Allah ketika kita dalam suatu majelis dan terdengar azan, kita tutup terlebih dahulu, itu insya Allah tidak, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aminkan doa saya, kita minta ilmu kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, pada siang ini ya Allah Engkau kumpulkan kami di majlis ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kami pemahaman yang benar tentang Al-Quran ya Allah. Berikanlah kami pemahaman yang benar tentang tajwid ya Allah. Jadikanlah kami semua di majelis ini menjadi orang-orang yang Engkau dekatkan dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ar-rusyda ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu dari segala macam tempat yang Engkau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ikhtiar kita menuntut ilmu untuk siang ini cukup. Ilmu itu ada dua macam. Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu ada ilmu yang dicari dan ada yang ilmu diberikan. Saat ini kita dalam proses ilmu yang dicari. Sehingga kalau kita minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang diberikan, tentu itu juga akan bisa kepada kita semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Ini saja, kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih kepada semua peserta dan semua pengurus Yayasan Darul Hidayah yang aktif memberikan kontribusinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.